Islam. Apalagi kita menggunakan keindonesiaan, apalagi kita bicara Munas di Bali, ya, mayoritas penduduknya beragama Hindu. Tes, foto kapan ini ya? Tambah muda 5 tahun. Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Profesor Dr. Haji Arif Satria, yang juga Kepala BRIN, tokoh senior IJMI Profesor Dr. Haji Jimli Asidiki, Sarjana Hukum, mantan Ketua Umum IJMI, para tokoh-tokoh IJMI dan para peserta silaturahmi kerja nasional IJMI 2025. Dalam ciri kecendekiawanan, kerisauan dan tanggung jawab terhadap sejarah selalu melekat dalam diri seorang cendekiawan. Tanggung jawab untuk kemajuan masyarakatnya, tanggung jawab untuk berbuat sesuatu terhadap bangsanya, itulah yang melekat dalam diri seorang cendekiawan. Hal itu dibuktikan misalnya dalam tahun 1926 ketika Kongres Pemuda pertama diselenggarakan, perdebatan tentang apakah kita perlu menetapkan bahasa persatuan atau tidak itu menemukan di antara para cendekiawan muda ketika itu. Yamin misalnya mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Yang menentang menggunakan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan namanya Muhammad Tabrani, Ketua Yogyakarta. Ia tidak setuju bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan karena kata Tabrani, kita akan mendirikan negara baru. Kita semua berbeda. Saya Yong Java, saudara Yamin Yong Minang, Yong Sumatera, ada Yong Salebes, ada Yong Slametan Bon, dan kita ini sudah setuju akan mendirikan negara baru namanya Republik Indonesia. Perdebatan itu cukup panjang, perlunya bahasa persatuan, tapi apakah istilahnya Melayu atau tidak belum ditemukan, dan akhirnya ditunda. Baru pada Kongres Pemuda 2028 akhirnya disepakati menggunakan istilah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Dan itu terjadi setelah Yong Islam Tenbon dalam Kongres Pemuda kedua yang pesertanya terdiri Muhammad Nasir, Kasman Singodojo, Muhammad Rum ikut menyetujui Yong Islam Tenbon, itu bahasa Belanda,
yang kira-kira Persatuan Pemuda Islam lah kira-kira, adalah satu-satunya organisasi yang tidak berlandaskan atas daerah dan kesukuan, tapi menggunakan agama sebagai yang dipersatukan. Kemudian menjelaskan pentingnya bahasa persatuan, bukan menggunakan istilah bahasa Melayu. Yom Jaffa rela bahasanya tidak digunakan sebagai bahasa persatuan dan merelakan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan yang kemudian dijadikan istilah bahasa Indonesia. Dan itulah peristiwa persatuan pertama di Republik Indonesia. Dan sejak itu peristiwa 28 Oktober 2028 kita selalu peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Peristiwa rentetan itu terus terjadi. Cara berpikir para intelektual adalah sejak awal bagaimana kita bersatu dengan segala macam perbedaannya. Yang menarik, Yom Semettenbond adalah orang-orang muda yang bukan dari kalangan pesantren. Natsir, Kasman, Abu Hanifah, Rum, bukan orang-orang dari pesantren. Mereka adalah orang-orang yang justru dididik oleh Barat, tapi ada kesadaran agama untuk tumbuh menjadi sebuah kekuatan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan. Yang kedua, mereka menyadari bahwa ketertinggalan kita di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan pribumi dijadikan sebagai kelas 2 bahkan kelas 3 tidak mungkin itu bisa dikejar kalau di antara perbedaan-perbedaan itu tidak dipersatukan. Ketertinggalan pendidikan itulah yang sejak awal menyadari semuanya. Maka peristiwa kedua adalah 18 Agustus 1945. Ketika tanggal 22 Juni 45 Piagam Jakarta telah ditetapkan oleh BPU, PKI dan PPKI sebagai sila pertama dari Pancasila, dan tanggal 18 Juni diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang rumusan itu dirumuskan oleh Bung Hatta dan dapat persetujuan minimal dari 2 orang. Satu Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, yang kedua Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Umum PP Muhammadiyah ketika itu, yang dianggap mewakili sebagian besar umat Islam dan umat Islam. Saudara, di banyak negara kehendak untuk menetapkan agama sebagai dasar negara dan akhirnya mengalah untuk tidak dijadikan dasar sebagai dasar negara, itu peperangannya bertahun-tahun, memakan korban ribuan, bahkan sampai sekarang ada yang belum selesai. Tapi di Indonesia hanya diwakili oleh beberapa ulama yang kita hormati, dan semua penjelasan ulama itu bisa kita terima, dan akhirnya kita terima Islam tidak secara tegas dijadikan sebagai dasar ketuhanan. Kenapa persatuan bagi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak daerah, banyak pulau adalah segalanya. Dan sampai sekarang dengan itu kita pun bisa bersatu. Hari ini saya punya tamu istimewa yang masih ada di Jakarta, Sekjen Robitor Alam Islam, Sekjen Liga Muslim Dunia, Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa, yang markasnya ada di Mekah. Kemarin baru saja bertemu dengan Presiden kami hantar. Dr. Syekh Abdul Karim Al-Isa menyatakan kekagumannya
dan akan selalu mengkampanyekan bahwa Indonesia adalah contoh negara Muslim yang menghargai perbedaan dan negara Muslim yang menghargai agama yang berbeda. Kecendekiawanan kita, keilmuan kita tidak menyebabkan lantas kita harus berkontok. Yom Islam Bon adalah contoh di awal sebelum kita merdeka bagaimana intelektualitas tokoh-tokoh tersebut menghargai perbedaan dan dia menjadi penengah ketika perbedaan soal bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Akhirnya kita memilih bahasa Indonesia meskipun pijakan dasarnya adalah bahasa Melayu. Contoh lain, ketika tahun 50 ketua fraksi Masyumi namanya Muhammad Nasir berkeliling ke seluruh Indonesia. Beliau melihat ada bahaya ketika bentuk negara tetap dipertahankan dalam bentuk negara federal. Padahal cita-cita kita merdeka, cita-cita kita berbeda dan bersatu adalah negara kesatuan. Ini tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan kita. Ini tidak sesuai dengan negara kesatuan karena kita membiarkan tiap-tiap daerah berdiri mengelola pemerintahannya masing-masing. Maka ketua fraksi Masyumi di Konstituan ketika itu mengusulkan perlu ada upaya untuk kembali pada negara kesatuan. Itulah yang disebut dengan mosi integral Nasir, dan Bung Karno setuju, dan akhirnya bentuk negara federal pun dibubarkan, kita pindah menjadi negara kesatuan. Sampai sekarang NKRI adalah bentuk final kita semua. Kesadaran kita dari bentuk negara federal ke bentuk negara NKRI itu justru dilakukan oleh partai Islam ketika itu namanya Masyumi. Dan itulah yang menyebabkan Pak Nasir dianugerahi menjadi pahlawan nasional. Karena itu saudara-saudara sekalian, para peserta Silaknas Ijmi yang saya muliakan, kerisauan seorang cendekia, kerisauan seorang intelektual selalu menjadi penyebab perubahan yang positif dari banyak proses perubahan di Indonesia. Itu akibat apa? Akibat proses pendidikan. Pendidikanlah yang merubah orientasi kita semua. Pendidikanlah yang merubah orientasi kita berpikir. Pendidikanlah yang merubah kita harus menghormati satu sama lain. Dan itu harus terjadi dalam proses Indonesia ke depan. Dulu, di awal kemerdekaan, yang berperan itu rata-rata kaum priayi dan kaum bangsawan. Mana mungkin Ahmad Muzani yang dulu aktivis pinggiran jadi ketua MPR kalau bukan karena proses pendidikan. Gara-gara proses pendidikan itulah orang biasa jadi presiden. Gara-gara proses pendidikan itulah orang biasa bisa mimpi menjadi pejabat. Gara-gara proses pendidikan itulah yang menyebabkan Ijmi eksis sampai sekarang. Kehadiran Ijmi adalah sebuah proses panjang dari perjalanan intelektual Indonesia sejak Yom Islam Bon sampai sekarang. Kehadiran Ijmi adalah kerisauan bagaimana intelektual-intelektual yang jumlahnya makin membengkak ini bisa berkiprah dalam negara kita sendiri. Kehadiran Ijmi adalah kerisauan bagaimana negara yang begitu banyak masalahnya, Ijmi ikut ambil dalam proses positif untuk memperkuat bangsa dan negara. Maka, selain pendidikan adalah proses berpikir, proses kebebasan berinteraksi, proses berpikir, proses kebebasan untuk berinovasi. Dua kan itu. Pendidikan yang merata, kebebasan berpikir, itulah yang akan menemukan kebenaran yang lebih baik. Dan itu harus menjadi sebuah cara kita untuk menemukan kebaikan, kebenaran pada masa-masa akan datang. Di zaman Orde Baru, MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. Kenapa disebut lembaga negara pada zaman Orde Baru?
Ketika Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen, pasal 1 ayat 1 menyebutkan kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ibu dan bapak yang saya hormati, kekuasaan itu ada di tangan rakyat, yang melaksanakan kekuasaan rakyat itu MPR. Itu sebabnya MPR lembaga tertinggi negara dulu. Kenapa dulu disebut lembaga tertinggi negara? Karena dalam pasal berikutnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR memilih presiden. Dalam pasal berikutnya, MPR menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. GBHN itu adalah programnya presiden. Yang memilih presiden MPR, yang membuat program kerja presiden MPR, dan dalam pasal berikutnya, jika presiden dianggap melanggar undang-undang dan GBHN, maka MPR berhak memberhentikan presiden. Itu sebabnya MPR melaksanakan menjadi lembaga tertinggi negara. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2001, tahun 2022, amandemen 4 kali berturut-turut. Perubahan Undang-Undang Dasar 4 kali berturut-turut itulah yang menyebabkan MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara. Sebutannya lembaga negara. Setara dengan presiden, setara dengan DPR, setara dengan Mahkamah Agung, setara dengan BPK, setara dengan MK. Sebutannya adalah kekuasaan ada di tangan rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu pasal 1 ayat 1. Berikutnya, presiden dipilih oleh rakyat dan presiden dipilih oleh rakyat dan untuk masa jabatan 1 tahun, 5 tahun dan 5 tahun berikutnya kira gitu. Jadi dalam pasal berikutnya Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. Tentang GBHN nggak ada lagi. Maka tugas MPR sekarang 3. Pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Tadi Pak Priyo sudah menyebutkan. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, menjaga ideologi negara. Apa itu ideologi negara? 4. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tugasnya. Dalam sistem amandemen yang sudah kita lakukan 4 kali, prinsip kita memperkuat sistem presiden, sistem pemerintahan presidensial. Presiden tidak bisa dicampurkan. Kenapa? Prinsipnya itu. Kenapa? Karena kita ingin pemerintahan selama 5 tahun kepresidenan berjalan efektif. Maka tugas saya adalah keliling-keliling bicara seperti ini. Bagaimana memberi kesadaran terhadap bangsa, rakyat, bahwa kita harus tetap menjaga persatuan. Tugas berikutnya nanti mungkin akan dipikul oleh Pak Jimli setelah beliau selesai mendapat tugas dari presiden. Ini sinyal ini, tepuk tangan dulu dong. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi menjaga persatuan itu bukan hanya tugas MPR. Menjaga persatuan tugas seluruh pemimpin bangsa, tugas seluruh rakyat Indonesia. Kita semua menyadari tanpa persatuan kita nggak mungkin duduk di sini. Yang dikagumi oleh Sekjen Robito Ala Islami,
Bukan hanya kita yang beragam suku, budaya, etnis, dan agama, tapi yang juga dikagumi oleh beliau adalah satu agama yang berbeda suku, berbeda organisasi, berbeda paham dalam beragama, dalam berislam. Itu di Indonesia bisa duduk bareng, yang itu tidak terjadi di banyak negara aman. Itu sebabnya beliau kagum, dan kekaguman itu diungkapkan di hadapan beliau kepada Bapak Presiden Prabowo. Menjaga keragaman itu pun lama, puluhan tahun, prosesnya panjang. Sekarang bahasa Indonesia, Pak, sudah sampai ke pelosok kampung orang berbahasa Indonesia. Ada 713 bahasa daerah, ada 333 suku dan etnik, ada 17.000 lebih pulau di Indonesia, ada 6 agama di Indonesia. Semuanya harus dijaga. Dan kesadaran kita untuk bersatu makin hari makin tinggi. Kita duduk di sini bisa seperti ini tenang karena ada keamanan. Turis bisa datang kembali karena ada kenyamanan dan keamanan. Kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, tapi itu menjadi berarti ketika ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu keamanan, kenyamanan kita. Harta yang kita miliki, Pak, tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak aman. Ilmu yang kita miliki, Bu, tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak bersatu. Dan bersatu, aman, rukun, ternyata menjadi segala-galanya, menjadi syarat kita menjadi negara besar. Karena itu upaya IJMI untuk terus mempersatukan kita dengan segala macam cara patut dihargai. Saya baca pantun dulu ya. Burung merpati terbang di angkasa, hinggap sebentar di pohon akasia. Jadikan IJMI teladan bangsa. Mari bersama bangun Indonesia. Tahun 90-an, Pak Habibie sudah ngomong, dan waktu itu diketawai. Dengan khasnya Pak Habibie di hadapan IJMI, berulang-ulang diungkapkan, mungkin Prof. Jimli masih ingat. Kata Pak Habibie, kita ini negara kepulauan. Kita ini negara bukan daratan. Kita bukan Arab yang bersatu dalam daratannya, tapi Indonesia adalah negara kepulauan. Maka, kata Pak Habibie, transportasi udara menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak boleh ditawar-tawar, karena hanya dengan itu komunikasi, hubungan barang dan jasa bisa kita percepat. Tapi itu tahun 90-an diungkapkan oleh Pak Habibie di hadapan forum IJMI di mana-mana. Ketika itu kondisi ekonomi kita belum cukup menopang. Ketika itu kondisi ekonomi kita belum cukup mendukung, sehingga ucapan Pak Habibie ketika itu agak dicemoohkan karena dianggap menghambur-hamburkan biaya. Karena dianggap hanya akan menohong programnya dia dirgantara. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tahun 90-an, sekarang tahun 2030, 45 tahun kemudian. Sekarang menjadi kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan transportasi udara menjadi satu kebutuhan. Pesawat-pesawat kecil menjadi kebutuhan. Dari pulau ke pulau, bahkan dari kabupaten ke kabupaten, dihubungkan dengan pulau. Apa artinya? Kerisauan seorang Habibie menjadi jawaban dari sekian tahun kemudian. Dan itu adalah ketua umum IJMI pertama. Maka IJMI harus terus melakukan inovasi, jalan keluar atas berbagai masalah bangsa. Mungkin inovasi itu belum bisa dilaksanakan pada tahun ini, mungkin inovasi itu belum bisa dilaksanakan pada 2-3 tahun mendatang.
tapi pikiran-pikiran itu harus terus ditemukan. Yang kami syukuri Ketua Umum ISMI itu adalah juga Kepala BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jika konektivitas, link and match antara pemikiran ISMI dan pemerintah bisa bersama. Semakin banyak inovasi yang dikeluarkan oleh ISMI, akan semakin banyak memberi alternatif bagi penyelesaian persoalan bangsa. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita membangun rumah tahan gempa. Karena Indonesia adalah negara yang sangat rawan dengan gempa. Misalnya seperti itu. Perlu dipikirkan bagaimana gempa di atas 8 skala Richter rumah itu bisa bertahan seperti di Jepang. Perlu dipikirkan bagaimana gedung-gedung dengan gempa di atas 8 skala Richter bisa tetap utuh seperti banyak di negara-negara yang juga rawan bencana. Mungkin itu perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan bagaimana hutan-hutan tropis kita tahan bakar pada saat musim kemarau dan musim panas. Perlu dipikirkan misalnya bagaimana padi kita bisa lebih banyak lagi berbuah sehingga kita bisa menjadi negara lumbung pangan dunia. 4 hari yang lalu ketika kami dengan Presiden begitu bangga telepon Menteri Pertanian karena tahun ini atau tahun depan mungkin kita harus menjual sebagian padinya ke Malaysia, ke Filipina, yang Malaysia betul-betul memerlukan bantuan kita untuk stok pangan mereka. Dan kalau itu terjadi dalam sejarah, saya kira Indonesia boleh dipikirkan sebagai alternatif lumbung pangan bagi dunia. Dan ISMI harus berkontribusi. Saya tahu intelektual ISMI, cendekiawan ISMI menemukan banyak pupuk. Bagaimana pupuk itu bisa produktif dengan baik sehingga bisa menghasilkan padi yang baik. Bagaimana menghasilkan jagung yang baik, bagaimana menghasilkan singkong yang baik. Inovasi rakyat kita di kampung-kampung, di daerah-daerah itu luar biasa. Saya lihat misalnya singkong dalam satu batang bisa 100 kilo per batang. Dan itu harus diapresiasi. Karena ini menjadi kekuatan intelektual Indonesia, maka ISMI adalah ukuran bagaimana ilmu pengetahuan di Indonesia juga berkembang. Laboratorium yang lebih kecil di daerah-daerah harus semakin dikembangkan ISMI supaya laboratorium di daerah bisa menjadi jalan keluar bagi masyarakat. Seperti yang tadi saya kemukakan tentang padi, jagung, singkong, mungkin termasuk sapi perah dan sapi berdaging. Bagaimana kita bersuasembada daging? Bagaimana kita bersuasembada susu sapi? Susu sapi itu Pak, sekarang produksi susu sapi kita itu baru 22% dari total kebutuhan nasional. 80% kita impor. Nanti kalau pemerintah mewajibkan minum susu untuk anak sekolah, maka 22% akan sama dengan 8%. Artinya apa? Usaha, opportunity di bidang susu sapi perah sangat terbuka. Bagaimana susu sapi bisa menghasilkan susu lebih banyak lagi? Itu hal-hal yang mungkin tidak terlalu berat, tapi bisa dipikirkan oleh Indonesia. Ahlinya berkumpul di tempatnya Pak Ketua Umum ISMI PBB. Rata-rata sapi perah kita menghasilkan 10-15 liter per hari. Padahal di Australia minimal 25-35 liter per hari. Tapi alamnya berbeda.
maka pemerintah rencananya akan mendatangkan sapi dari Brasil karena itu sapi tropis yang hampir sama alamnya dengan di Indonesia. Karena itu banyak opportunity yang di satu sisi menjadi temuan, tapi di sisi lain itu bisa menjadi cuan, dan itu harus menjadi cara Ijmi untuk memberikan andil bagi bangsa dan negara. Mudah-mudahan Silatnas hari ini bisa memberi kontribusi bagi kemajuan-kemajuan bangsa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus sekalian demikian kita dengarkan bareng-bareng secara sesama pandangan beliau tentang berbagai hal strategis yang dihadapi oleh bangsa ke depan. Saya ingin persilahkan seluruh delegasi hadirin undangan. Pak Busani, saya ingin laporkan bahwa selain yang hadir di sini, kita juga live di sini Zoom meeting pada seluruh organ kita Kabupaten se-Indonesia. Dan tadi saya tengok ada sekitar 450 pengurus kita di daerah-daerah di organ-organ se-Indonesia yang menyaksikan pidato Bapak juga. Baik, saya persilakan. Saya ingin menyampaikan satu di sini, dua situ, ada dari ibu-ibu, tiga, ibu-ibu tiga ya. Baik, yang kanan dulu, ibu-ibu dulu aja kalau gitu, silakan yang kanan. Siapa? Terima kasih. Oh, Profesor Nurlian Murdin, silakan dari Orwell DKI Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bisa diberikan kesempatan menyambung tadi materi dari Prof. Jimmy. Saya kebetulan mendapatkan Islamofobia itu 2001 September 11. Saya lagi studi di Amerika dan saya merasakan begitu besar kebencian kepada Islam sampai saya mau donor darah, Pak, ditolak. Saya ingin menunjukkan bahwa Islam tidak seperti yang mereka sangka. Saya antri donor darah, ditolak. Jadi begitu besar Islamofobia, dan itu rupanya terjadi di Indonesia setiap jelang pemilu, terutama ketika ada tokoh Islam yang akan naik. Kita bagaimana mengingat 2019, bagaimana kita dilarang untuk identitas politik itu jangan bawa-bawa Islam. Islam simpan di masjid seperti itu. Itu menyedihkan. Saya bicara dengan BPIP dikatakan bahwa musuh utama kita adalah kemiskinan, bukan agama. Karena dimanapun di dunia ini sistem politik selalu membawa identitas seperti itu. Pak Ikin, saya pegawai negeri. Bagaimana Islamofobia ini kemudian kita bisa bawa kepada ranah cendekia? Bagaimana kita menolong pegawai negeri ini setiap jelang pemilu? Mereka dibawa-bawa untuk berpolitik. Kalau tidak memihak kepada salah satu kandidat, incumbent terutama, hilang mereka. Terutama setelah hilangnya yang namanya Komisi Aparatur Sipil Negara, apa penggantinya? Saya menyaksikan, saya juga guru besar di PDN, alumni-alumni kami itu ketika duduk pejabat sekda dan seterusnya, ketika mereka tidak memihak kepada incumbent yang running lagi, hilang jabatan, gak jelas. Dan gak tahu mereka meminta bantuan kemana. Bagaimana ini bisa mendorong yang namanya e-government, sehingga semua transaksi-transaksi itu bisa lebih clear. Kami siap mendorong itu. Terima kasih. Kami kader dari Profesor Nurlian Murdin, ProWDKI, kebetulan menjadi Direktur Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Silakan. Silakan. Terima kasih. Tolong sebutkan nama dari Orwell, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjuang di pedesaan dengan gerakan anti pemberontakan dan kristenisasi sudah hampir 20 tahun. Pak Ketua MPR, umat Islam sudah berkorban dari bahasa, ketuhanan,
Islam yang berkorban. Jadi Islam membiarkan ini, itu naudzubillah minzalik. Jadi saya kalau tidak dibiayai oleh majelis-majelis taklim, nggak bisa berusukan ke daerah-daerah misionaris. Di satu sisi umat Islam begitu sangat toleran, tapi pada sisi yang lain, dai-dai kita dihadapkan pada satu ancaman gerakan Islam. Ini kekuasaan harus ada. Penguasa harus adil. Kami dari Orwell Sulsel itu memang turun sampai ke bawah, melihat daerah transmigrasi adalah daerah yang paling tepat untuk gerakan misionaris. Saat ini tadi pagi saya mendapat dari Orga Aceh Tamil itu baru 90% bisa ditembus. Jadi saat ini yang problemnya adalah ketersediaan bahan makanan dan juga obat-obatan untuk para pengungsi maupun yang musibah tadi. Jadi saya sangat tersentuh dari uraian dari Prof. Ades Patria bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk mitigasi bencana untuk daerah Sumatera, mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jadi kita hadir di sini sebetulnya ada sedikit empati lah untuk ke sana, karena sampai saat ini terus terang belum ada empati ataupun peduli khususnya dari kita ISMI. Kami sudah berteriak, ini hari ke-8 hari ini sudah banyak yang mati Pak. Saya sendiri yaitu daerah Lusmawe itu berdampak sangat luar biasa. Keluarga saya sendiri juga sampai saat ini keluarga dekat itu belum ketemu Pak. Jadi untuk hadir ke sini saya masih pikirannya ke daerah Aceh, sehingga ada sesuatu yang saya nanti bawa bisa saya pulang ke sana, sehingga mohon terasa empati dari kita ini semuanya. Jangan hadir ke sini hanya kita berteriak-teriak yang lain Pak. Justru yang di daerah kita sendiri dibiarkan kepada pemerintah kami tidak mampu Pak. Pemerintah Aceh tidak mampu. Walaupun gubernur kami sudah menangis, tidak ada rasa empati sedikit pun Pak. Jadi mohon ini ada perhatian sedikit Pak. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, doa semua kita untuk Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara dan daerah lain. Habis ini kita akan ada acara khusus ya setelah ini ya. Tapi nanti beliau akan jawab dulu. Terus kalian saya ingin beritahu, ini kita juga lewat Zoom live itu dihadiri sekitar 450 seluruh Orwell se-Indonesia termasuk luar negeri. Ini ternyata ada satu yang mau nanya dari unsur Zoom yang sekarang di daerah. Kita beri waktu ya satu aja ya. Baik, saya persilakan Pak Dirman, apa sudah bisa tayangkan yang mau tanya langsung kepada Bapak Ketua MPR? Silakan, tadi sudah on. Oh, baik. Satu ya, ada pertanyaan di sini dari Abdullah. Langkah apa yang akan dilakukan ISMI dalam menghadapi tantangan terhadap perubahan zaman dan lingkungan hidup supaya semuanya baik? Dan juga Menteri Pertanian, yaitu bagaimana swasembada pangan sekaligus bisa membuka lapangan kerja dan regenerasi petani dengan memasukkan unsur teknologi di dalamnya. Dan ini sudah berjalan sehingga dengan model brigade pangan cendekia khusus 12 atau 15 orang petani muda dengan 200 hektar. Ini insya Allah bekerja sama dengan juga program desa ISMI. Kalau bisa menjadi model insya Allah itu value change-nya dari petani ke penggilingan langsung ke trader masuk. Jadi kami sangat berharap ini nanti bisa bekerja sama, dan polanya memang kita mendapatkan akses dari Kementerian Pertanian, tapi sangat mungkin untuk nanti brigade yang sifatnya swasembada ya, apa namanya?
di mandiri dengan akses-akses yang sangat luar biasa. Karena dengan pengadaan beras itu bisa kerjasama dengan BPD, bisa kerjasama dengan Koperasi Merah Putih, dan tadi tantangannya Pak Menteri menarik sekali, yaitu gimana kita bisa misalnya mengekspor ke negara lain. Nah, satu yang menarik, kita punya jemaah haji yang banyak Pak. Sekarang ini mengkonsumsi beras dari Thailand dan Vietnam. Ini memungkinkan juga masuk ke dalam kebijakan. Jadi kami ingin sampaikan bahwa pilot proyek ini mungkin kekuatan resmi bagaimana bisa menjahit semua kekuatan dan sehingga nanti bisa menjadi model di seluruh Indonesia. Dan kami yakin ini insya Allah kalau ICMI masuk, apalagi dengan peran ganda Bapak Ketua Umum Ketua ICMI, saya kira mohon waktu nanti Pak Ketua MPR mungkin kita bisa lebih fokus bagaimana sehingga ICMI tidak hanya dengan pemerintah, karena kami dukung oleh beberapa Pak, kita pakai dana wakaf dan nyambung dengan tadi ekonomis dan Pak Menteri Agama berharap juga dari wakaf, dan kami dibantu oleh wakaf ini dari pihak kami juga dari Rumah Indonesia dan Proksis. Demikian menyambut baik harapan Bapak. Terima kasih selamat Cukup ya. Jawaban yang terakhir. 2 menit. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak. Pahlawan nasional itu berderet semua suku, semua etnik, semua ada yang memiliki perannya masing-masing, bukan hanya Islam. Jadi saudara-saudara sekalian yang saya hormati, menjaga persatuan itu juga kadang-kadang jangan merasa ada peran yang lebih besar dari yang lain, atau jangan merasa kita lebih baik dari yang lain, atau jangan merasa kita lebih penting dari yang lain. Perasaan itu harus dijaga, dengan begitu persatuan dijaga. Bung Karno ketika harus keluar dari istana ketika harus keluar dari istana Bogor, itu bisa melakukan sesuatu untuk menghadapi kekuatan Orde Baru ketika itu, tapi nggak dilakukan oleh Bung Karno karena yang dipentingkan oleh beliau adalah persatuan yang sejak awal kami jaga tidak boleh terkoyak karena perasaan saya yang tersinggung. Itu sebabnya Bung Karno nggak melakukan perlawanan ketika itu sampai akhir hayatnya demi persatuan. Pak Harto ketika itu harus turun dan menyatakan mundur, tidak melakukan perlawanan apapun. Dia tidak menggunakan kekuatan ABRI misalnya, karena Pak Harto ingin persatuan itu adalah segala-galanya. Abdurrahman Wahid juga sama. Ketika harus menghadapi kekuatan MPR, beliau harus keluar dari istana demi persatuan bangsa dan seterusnya. Yang terakhir Ketua Umum ICMI, Harudin Yusuf Habibie, tidak melanjutkan pencalonannya menjadi presiden demi persatuan bangsa itu. Jadi semua pemimpin, kita semua memiliki kontribusi yang besar. Dan kita bisa menjadi seperti ini karena peran semua kekuatan komponen bangsa. Sekarang yang dipentingkan adalah apa? Yang dipentingkan bagaimana kita mengisi persatuan kita yang sudah kita lakukan dengan semua cara, semua tindakan, bagaimana persatuan. Tujuan kita bernegara itu ada 5: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah kata pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tadi masalahnya sudah dibeberkan. Ada potensi bagaimana kita harus mengembangkan swasembada pangan, swasembada beras, swasembada jagung, swasembada singkong. Jagung sekarang sudah mulai swasembada Pak. Singkong yang harga singkong di Lampung sekarang ini masih tarik-tarikan. Di satu sisi pemerintah menetapkan Rp1.300 per kilo, tapi randemennya dipotong 40%, berarti Rp900 per kilo. Tapi kalau itu petani masih belum maunya di atas Rp1.000 per kilo. Swasembada kedelai yang sekarang masih kita impor untuk kebutuhan tempe, tahu, dan seterusnya. Jumlah produksi kedelai kita paling-paling 15-20% dari total kebutuhan kita. Bagaimana caranya swasembada kedelai ini? Swasembada susu,
swasembada bawang putih, dan swasembada buah-buahan. Ekspor durian, Pak. Di Cina itu impor durian total tiap tahun 7 miliar US dollar. Yang memanfaatkan nilai itu adalah Thailand dan Malaysia. Dulu Indonesia kalau mau ekspor durian ke China, ke Tiongkok, itu harus menggunakan kuotanya Thailand dan Malaysia. Sekarang Indonesia sudah bisa langsung mengekspor durian ke China. Kalau kita bisa mendapatkan 10% saja dari 7 miliar US dollar, itu artinya 700 juta US dollar. Berapa puluh triliun kita bisa dapat. Jadi durian itu adalah opportunity yang luar biasa. Sekarang selain durian apa? Kelapa. Harga kelapa per butir sekarang itu naik dari 3.000 menjadi 5.000, bahkan sekarang 6.000 rupiah per butir. Harga santan naik di mana-mana. Ibu-ibu menjerit karena harga santan terlampau tinggi. Jadi itu adalah sesuatu yang ringan-ringan saja menjadi kebutuhan konsumsi kita, tapi itu harus kita perlukan untuk kita pikirkan bagaimana masa depan kita. Tanahnya masih cukup banyak. PTPN misalnya menceritakan kepada saya di Subang ada tanah PTPN sampai 300 hektar yang mau disewakan, tapi sampai sekarang belum ada yang menyewa. Beberapa perusahaan-perusahaan daerah menceritakan kepada saya mau dikerjasamakan, tapi siapa yang mau melakukan kerjasama? Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita pikirkan. Maka silaturahmi, pertemuan, silaturahmi atau apapun namanya, membicarakan tentang opportunity, membicarakan tentang pertemuan, membicarakan tentang inovasi menjadi penting. Di satu sisi mereka menemukan inovasi, di sisi lain mereka mencarikan pasarnya. Seperti ini harus menjadi nilai produktif supaya keluar dari sini semuanya merasa sumringah dan bunga. Ada optimisme baru yang menemukan inovasi, menemukan pasarnya. Ada optimisme baru yang berinovasi, menemukan pemodalnya. Itulah ijmi. Bukan sekedar rerasanan, bukan sekedar negara, bahkan Bapak Presiden kemarin sudah turun langsung. BNPB sebagai lembaga negara yang ditugaskan oleh pemerintah dan negara dengan seluruh sumber dayanya juga sudah langsung memberikan bantuan-bantuan. Menteri Keuangan saya dengar juga sudah menyampaikan akan menyisihkan sebagian besar untuk ke sana. Nah, kita sudah tentu tidak bermaksud untuk menandingi kalau itu tugas negara yang itu sudah angkanya triliun, miliar-miliaran untuk negara. Tapi kita sebagai sesama anak bangsa yang merasa empati, prihatin, sedih luar biasa karena ada bencana banjir bandang, tanah longsor yang menimpa saudara-saudara kita dan kita terenyuh. Angka korbannya pun yang kita kaget ya, ternyata sudah sampai berseribu ya atau berapa itu. Intinya angka korban bertambah. Tadi Aceh menyampaikan ada 5 kampung desa yang tenggelam dan seterusnya. Itu sudah kita dengarkan di pemerintahan. Tapi kita merasa tenang karena Presiden Prabowo dan seluruh aparatnya, Presiden turun sudah tentu TNI, Polri, BNPB semua sudah tentu akan semaksimal mungkin memberikan bantuan untuk masuk lewat helikopter dan alat-alat berat lainnya. Nah, saudara sekalian, sebagai satu bentuk empati, berapapun, saya ulangi di sini ya, dan bukan kita tadi, berapapun tidak penting. Yang penting adalah kita menyisihkan sebagian rezeki. Siapa tahu di antara kita menyelenggarakan acara selebrasi ini, kemudian ada bantuan, donasi, sedekah atau apapun namanya yang kita kumpulkan di sini. Saya ingin beritahukan, umumkan. Saya ingin umumkan bahwa ISMI kita sudah hadir di lapangan.
kita sudah membentuk badan otonom itu setahun yang lalu, namanya Baret Rizwi, ketuanya berdiri dulu. Badan, semua Baret Rizwi ketua berdiri. Badan Reaksi Cepat Rizwi. Ini adalah kumpulan yang sudah dilatih secara khusus kerjasama dengan BNPB dan seluruhnya yang memang bergerak itu. Posko di Aceh sudah kita dirikan. Saya mohon nanti teman-teman Orwe dan seterusnya untuk Aceh untuk berkoordinasi dengan Baret Rizwi kita. Posko di Sumatera Barat sudah kita dirikan. Yang di Sumatera Utara dalam proses untuk didirikan. Ini ikhtiar dari masyarakat sipil, masyarakat kita sebagai itu. Nah, untuk memulai itu semua, saya ingin mengumumkan di sini ada apa namanya? Coba ditayangkan bisa nggak ya? Apa namanya? Gerakan donasi bencana alam di situ ya. Tapi sebelum memulai itu saya ingin sedikit mengumumkan, alhamdulillah. Saudara sekalian, saya ingin memberitahukan dulu, beliau tadi sudah memberikan saya, kemudian Tolong juga ingin memulai juga. Saya ingin menyampaikan, Ketua Umum dulu, monggo, silakan. Oh baik, Ketua Umum Profesor Dr. Arif Satria secara personal akan memberikan donasi 10 juta rupiah. Pak Ketua MPR sebagai personal, sebagai Haji Ahmad Muzani memberikan donasi 100 juta rupiah. Seperti saya persilakan untuk saya buka jaring sedekah atau donasi, silakan. 10 juta dari Ibu Juliana Wahid. Siapa silakan? Ibu Tata Ramita Utami 10 juta. Silakan. Papua 5 juta dari Papua, namanya Papua Selatan 5 juta, mencatat. Siapa lagi? Ibu Oni Jafar 5 juta. Ibu Masna 2,5 juta. Nggak apa-apa, 2,5 juta, silakan. Pak Bejo pribadi 5 juta. Yayasan Wakaf ini berapa? Oh, Umi Yayasan Umi Makassar berapa? 50 juta rupiah. Alhamdulillah. Profesor Farida 4 juta. Oh 5 juta. Papua Barat Daya 10 juta. Universitas belum pernah mampu 50 juta. 50 juta dari Universitas Indonesia Lampung 50 juta. Silakan baiknya langsung. Izin Pak. Kalbar 5 juta rupiah. Dari Orwell Kalbar 5 juta rupiah. Orwell Maluku 5 juta. Orwell Maluku 5 juta. Izin Bapak. Ya. Izin saya Riri Wulandari. Ya. 5 juta Pak. 5 juta mana tadi? Bu Riri Wulandari. Ya. Oh ya, Riri Wulandari. Riri Wulandari 5 juta. Riri Wulandari 5 juta, silakan. Kemudian dari perempuan ISMI DKI Jakarta 3 juta. 3 juta. Berapapun nggak apa-apa. Halo. Berapa? Jayapura. Papua Induk Jayapura berapa? 5 juta. Papua Induk Jayapura. Orwell Kalteng
5 juta. Halo Pak. Ya, Pak. Ya, Mustafa Jawa Timur 10 juta. Jawa Timur Mustafa 10 juta. Kami dari Yayasan Jiwa Bumi Profesor Julia Sejedi 10 juta. Ya, silakan tadi siapa? Orwell Bali 5 juta. Silakan siapa tadi bicara? Yayasan Tunas Jiwa Pemimpin. Ya, 5 juta. 5 juta. Yayasan Tunas Jiwa Pemimpin. Dengan scan besar susulan 4, silakan. Mas, Rumah Indonesia NRA dan minta uang ke negara pangan 50 juta. Ya, mana tadi 50 juta siapa? NRA Rumah Indonesia. Oh baik, 50 juta. Baik. Profesor Munarni Munarfa pribadi 5 juta. Berapa? Silakan. Oh silakan. 5 juta. Dari Profesor Munarni Munarfa pribadi. Profesor Winarni Monarfa 5 juta. Fabrio DKI Jakarta 25 juta. DKI Jakarta 25 juta. Wah, mantap. Terakhir Tahir Burhan Istri Selatan 10 Ya, juta. 10 juta dari Tahir Burhan Orwell Sulsel Sulsel 10 juta. 10 juta. Orwell Bogor 5 juta. Dari Orwell Bogor Orwell Sus Bogor 5 juta. Orwell DIY DIY 5 juta rupiah. 5 juta rupiah DIY. Terus silakan. Oh sana baju perempuan ibu-ibu. Ya silakan. Siapa itu? Ibu-ibu. Oh Ibu Farida silakan tadi sudah ya. Tolong mic-nya kita. Orwin Mic. Edi Prof itu Prof ya. Mic untuk Profesor. Silakan. Mic-nya mana ya? pribadi Ya silakan dulu sana. pribadi Olrin Papua Barat Papua Barat. Berapa? 10 juta. 10 juta. Masya Allah, ini kira kita tergerak. Silakan. Izin Pak dari Papua Tengah. Orwell Sumbar sendiri 10 juta. Dari Papua Tengah 5 juta Pak. Papua Tengah 5 juta. Profesor Farida. Ya, tadi pribadi 5 juta dari Farida pagi ini. Dari Orwell Sulsel 25 juta. Dari Orwell Sulsel. Orwell Sulsel. Kalau tadi dari pribadi Prof Farida, satunya lagi tambah Orwell Sulsel 5 juta. Orwell Sulsel 25 juta. Oh, Orwell Sulsel 25 juta rupiah. Alhamdulillah. Pak, ini Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Oh ya, Tadi dari Yayasan Wakaf Bumi 50 juta. Yayasan Wakaf Bumi 50 juta. Bumi. Tambah lagi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar 10 juta. Tambah dari Umi 10 juta. Beliau. Masya Allah. Pak. Silakan Ibu. Kami dari pribadi Gunung Jati Grup Tasikmalaya 10 juta. 10 juta dari Pribadi Gunung Jati Grup Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Oh baik, 10 juta. Beliau. Silakan. Mana ini? Pak. Ya. Pribadi Bambang Setianto 10 juta. Bambang Setianto pribadi 10 juta. Barakallah. Amin. Ibu Ibu Ida berapa? 5 juta. Ya. Ibu Ning 2. Ibu Refda Marina. Ibu Refda berapa? 5 juta. Ibu Refda 5 juta. Ibu Nuning 2 juta. Sides 1 juta. Sides 1 juta. Ya Prof. Apa Prof? Sulawesi Tenggara 5 juta. Sulawesi Tenggara 5 juta. Orwell Lampung 20 juta Pak. Orwell mana? Lampung. Lampung 20 juta. Masya Allah. Ya. Dari Sumatera Utara dan Pemuda 10 juta. Oh, Sumatera Utara hadir di sini. Hadir.
Ya Allah ya Rabbi. Tapi sedikit mau kami sampaikan. Sumatera Utara. Oh, bentuknya langsung cash. Langsung cash. Baik. Bu terima ya. Terima. Alisa Pusat. Masya Allah. Ini Sumatera Utara juga nggak. Nanti kembali ke Sumatera Utara juga ini. Ini Bu Lili dikumpulkan semua. Silakan Bu Lili. Sedikit Pak. Alisa kami sampaikan sedikit. Silakan dulu. Kami apresiasi secara Pak Bupati hadir, tapi ada sedikit kecewaan kami. Kami dari berangkat, pas berangkat kemarin kami melihat Ketua Gerindra sebut itu umroh Pak. Itu menjadi prihatin bagi kami dengan kondisi bencana hari ini. Kami berharap keprihatinan itu jangan disambut dengan harus bekerja di lapangan gitu. Ya, Dari mana ini? Sumut. Oh, Sumut. Alisa Aceh. Oh, bupatinya umroh. Wah, situasi ini kita anjurkan umroh itu ibadah, tapi ini jauh lebih penting memperhatikan rakyatnya. Kita anjurkan nanti ya. Baik, ISMI juga menganjurkan yang sama ya. Bupati siapapun dari partai apapun, politik manapun, ini saatnya menunda ibadah umroh atau apa untuk memperhatikan rakyat. Silakan. Mas Bri. Silakan. Alisa Khatijah 5 juta. Siapa? Alisa Khatijah. Alisa Khatijah. Alisa 5 juta. Khatijah 5 juta. Alisa Pusat. Mana lagi? Silakan. Orda ISMI Orda Raya Kalimantan Tengah 5 juta. Orda ini. Orda Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Di kabupaten mana? Borong Raya. Borong Raya. Kabupaten Borong Raya Kalimantan Raya. Berapa? 5 juta. 5 juta. Masya Allah, saya nggak ngira ini dimulai dari UMR sama ketua umum kita telah 2 juta, 1 juta, tidak apa-apa. Sudah cukup? Baik. Oh, nomor rekeningnya ini nomor rekeningnya ini. Bisa langsung sekarang nggak apa-apa, langsung dijepret bisa langsung masuk ke rekening ini. Dan ini dipastikan insya Allah nanti nyampe terutama zona Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, daerah yang sekarang paling terkena dampak dari saudara kita. Nomor rekeningnya telah mengambilkan nomor rekening, dan mohon berkenan bisa langsung diproses hari ini juga, menit ini juga, agar langsung kita bergerak ke sana untuk menyampaikan amanah. Insya Allah sedekah kita karena perhatian kita. Saya ulang bahwa negara juga sekian ratus miliar triliun itu urusan negara, maka kewajiban. Tapi kita tersentuh dari rezeki yang kita sisihkan untuk semua kita. Jadi jumlah nggak penting, tapi yang penting adalah tadi kita melihat, saya agak terharu ada 3 ya. Lihat Pak KMPN tadi juga mengatakan wah resmi luar biasa ini. Bergerak, angka nggak penting tapi bergeraknya kita ini. Alhamdulillah. YAB 10 juta. Yayasan Abdi Bangsa berapa? 10 juta. 10 juta. Mana bicara ini? Sebelah sini Pak. Oh iya, Yayasan Abdi Bangsa 10 juta. Baik. Bagi Bapak Ibu yang tadi menyebutkan, ini adalah nomor transfernya supaya tidak, kalau bisa jangan cash, tapi ada kan pun cash nggak apa-apa seperti tadi langsung di ini. Tapi untuk mempermudah panitia tadi Baret ISMI kita menyarankan kalau bisa jangan cash. Andaikan cash juga tidak apa-apa. Ini nomor rekeningnya langsung bisa ditransfer. Apakah bisa dihitung jumlahnya itu? Lagi dihitung. Alhamdulillah sementara ini terkumpul 513,5 juta rupiah. Ya Allah ya Rabbi. Sesaat tergerak. Itulah ISMI kita. Tepuk tangan lagi untuk kita. Namun demikian ini tidak kita tutup. In case kemudian masih ada yang terkeliru, saya persilahkan. Ini nomor rekeningnya. Termasuk saya umumkan pada saudara-saudara sekalian,
para pengurus ISMI kita sedunia, karena ada yang orwe dalam negeri dan luar negeri, manakala tergerak karena akan mengikuti di ruangan ini masih ikutin langsung kita, Muzani masih berkenan untuk memberikan donasi sumbangan kepada saudara-saudara kita yang butuhkan di Sumatera, Aceh, Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Nanti saya persilahkan nomor rekeningnya adalah. Ya, baik, dengan demikian apakah Pak Muzani yang bisa sampaikan? Cukup. Pak Ketua Umum yang bisa sampaikan? Cukup. Ketua Barat siap untuk melaksanakan? Cukup. Yaitu di Kabupaten Pariaman sama pengobatan gratis. Untuk yang di Aceh juga kita buka posko dapur umum sama pengobatan gratis plus trauma healing mungkin. Itu rencananya kita operasi lapangan kita Baret ISMI yang akan kita lakukan di 3 provinsi. Gitu Pak. Baret ISMI ini sudah berlatih dengan rescue dan benteng rescue dan seterusnya sudah sekian tahun yang lalu, jadi mereka sudah terlatih di lapangan. Nanti mereka pakai rompi tulisannya itu adalah Baret ISMI. Jadi kita harus hadir di tengah masyarakat kita. Timnya banyak, nanti akan mungkin puluhan dan ratusan di sana. Kita bikin tenda-tenda, tapi yang kita tetap gunakan kode kerjasama, tapi adalah Baret ISMI yang keluar dari sana. Baik, saudara sekalian, Pak Muzani maupun Pak Arif Satria, Pak Ketum maupun Pak MPR, ikut menyaksikan tadi, tidak ada lagi tambahan dari beliau, sehingga dengan kelegaan tinggi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, session kali yang siang ini merupakan session yang luar biasa, termasuk mengharukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melindungi bangsa dan negara dan rakyat kita ini, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sekarang tertimpa musibah yang kita semua empati itu kita doakan, terutama di zona Sumatera, mudah-mudahan akan sabar, tawakal, dan selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, sesi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak mohon tetap di tempat.